Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki penduduk terbesar di Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk sebanyak 825,949 jiwa. Samarinda juga terdiri dari 10 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Samarinda Ulu. Kecamatan Samarinda Ulu secara administratif memiliki luasan wilayah sebesar 22,12 km persegi. Berdasarkan dari data Samarinda dalam angka tahun 2019, Kecamatan Samarinda Ulu memiliki 8 kelurahan, diantaranya terdapat Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sidodadi yang menjadi kawasan bagian wilayah perencanaan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Pasal 37 Ayat 2 dan Ayat 3, menjelaskan bahwa Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kawasan rawan bencana banjir dan longsor pada Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Selain itu, dalam RT/RW Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu ditetapkan sebagai 3 kawasan rawan kebencanaan. Namun, di lokasi ini memiliki beberapa potensi penunjang lainnya berupa kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang di mana tercantum pada pasal 40 huruf B. Berdasarkan posisi geografis, Kecamatan Samarinda Ulu memiliki perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Mahakam, dan Kecamatan Sungai Kunjang. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki luas wilayah sebesar 22,12 km persegi. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Samarinda Ulu memiliki perbatasan sebelah utara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur Kecamatan Samarinda Utara, sebelah selatan Kecamatan Sungai Kunjang dan Sungai Mahakam, sebelah barat Kecamatan Sungai Kunjang. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kontur dominan 0-5 meter, kelerengan yang didominasi oleh kemiringan yang cukup datar, di mana 27,39% memiliki kemiringan kurang dari 2%, dan 25,47% wilayahnya memiliki kemiringan 2-15%. Dengan adanya kondisi fisik dasar berupa topografi dan kelerengan, pada BWP Risailen Kecamatan Samarinda Ulu memiliki satuan kemampuan lahan terhadap bencana alam berupa tanah longsor dan banjir dengan kategori tinggi dan cukup, di mana adanya risiko bencana alam tersebut yang menjadi konsep perencanaan BWP. Pola penggunaan lahan yang ada pada Kecamatan Samarinda Ulu yaitu berupa pertokoan, perkantoran, pasar desa, tanah wakaf, pekarangan, tempat rekreasi, perumahan, jalur hijau, dan penguburan. Untuk pola penggunaan lahan pada kawasan ini yang paling mendominasi adalah kawasan permukiman dengan luas sebesar 612,49 hektar. Jumlah penduduk pada Kecamatan Samarinda Ulu pada tahun 2018 yaitu sebanyak 127,786 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 128,28 jiwa. Kemudian terdapat daya tampung permukiman terhadap proyeksi penduduk bahwa pada Kelurahan Jawa memproyeksikan hingga pada tahun 2040 mampu menampung pertumbuhan penduduk, sedangkan pada Kelurahan Teluk Lerong Ilir dari tahun 2020 hingga tahun 2040 belum bisa menampung pertumbuhan penduduk, dan pada Kelurahan Sidodadi pada tahun 2030 hingga tahun 2040 belum dapat menampung pertumbuhan penduduk. Sosial budaya pada Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Sidodadi memiliki unsur religi dan organisasi sosial, contohnya seperti yayasan dan sekretariat kemasyarakatan. Tidak hanya berpengaruh dari beberapa yayasan dan sekretariat, pada setiap kelurahan juga memiliki pengaruh lain, contohnya seperti Masjid Nurul Mukminin yang terletak pada Kelurahan Jawa. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, potensi unggulan yang dominan dalam menunjang perekonomian daerah
yaitu terdiri dari sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, sektor perkebunan, industri perkapalan, batubara, dan lain-lain. Dan pada Kecamatan Samarinda Ulu terdapat 4 sektor perekonomian yang terdiri dari sektor industri, sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan dan jasa. Namun hanya sektor perdagangan dan jasa yang memiliki potensi besar pada Kecamatan Samarinda Ulu. Jaringan transportasi yang ada pada Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan Kelurahan Sidodadi memiliki 6 jalan arteri primer, diantaranya yaitu pertama, Jalan Gajah Mada, yang kedua Jalan RMR Tadinata, yang ketiga Jalan Insinyur Juanda, keempat Jalan Pahlawan, kelima Jalan Antasari, keenam Jalan Jenderal Suprapto, dan yang keenam Jalan Dr. Sutomo. Kemudian untuk kolektor terdapat 3 jalan, yaitu Jalan Gunung Arjuna, Jalan Pasundan, serta Jalan Sirat Salman. Wilayah studi memiliki 7 jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Status jalan kota yang terdapat pada kawasan BWP sebanyak 9 jalan dan status jalan desa sebanyak 10 jalan. Bahan perkerasan sendiri didominasi oleh perkerasan beton dan aspal. Dalam kawasan perencanaan juga terdapat jaringan utilitas seperti jaringan air bersih, jaringan drainase, persampahan, dan listrik yang memadai. Dalam kondisi fasilitas di kawasan Resilient City Kecamatan Samarinda Ulu ini terdapat beberapa fasilitas, diantaranya yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas ruang terbuka hijau, serta fasilitas rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu ini didominasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat atau TPPKK. Koefisien dasar bangunan kawasan Resilient City Kecamatan Samarinda Ulu di antara 0-20% sebanyak 5.942 unit. Untuk kelurahan yang padat penduduk pada Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, serta Kelurahan Sidodadi. Koefisien lantai bangunan kawasan Kota Tangguh Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai jumlah bangunan dengan 1 lantai paling banyak dibandingkan dengan 2 lantai maupun 3 lantai, yaitu sebanyak 8.203 unit. Koefisien dasar hijau kawasan Kota Tangguh Kecamatan Samarinda Ulu pada Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, serta Kelurahan Sidodadi berada di antara angka 60-80% yang dimana kawasan tersebut didominasi oleh lahan terbuka hijau dengan pemanfaatan berupa tanaman, lapangan, serta makam. Berdasarkan indeks sentralitasnya, menurut kecamatan yang memiliki fasilitas paling lengkap yaitu terdapat pada Kelurahan Teluk Lerong Ilir, sehingga dapat digolongkan menjadi Orde 1. Kemudian untuk Orde 2 diisi oleh Kelurahan Sidodadi, dan Orde 3 diisi oleh Kelurahan Jawa. Kelurahan Teluk Lerong Ilir dalam hal ini berpotensi menjadi pusat pelayanan. Dalam kawasan Resilient City, hal tersebut dapat dijadikan sebagai potensi bagi wilayah perencanaan untuk ketahanan ekonomi dari kawasan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir di mana dengan penambahan dan pemanfaatan lebih lanjut dengan sarana yang ada. Pendapatan pada daerah Kecamatan Samarinda Ulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya potensi pada sektor perdagangan dan jasa dapat dikembangkan secara maksimal. Terlebih lagi, dengan adanya bantuan program yang dapat memfasilitasi sektor tersebut secara terarah dan struktur. Adapun sektor ekonomi basis yang dimiliki oleh kawasan BWP Resilient Kecamatan Samarinda Ulu yaitu berupa perdagangan dan jasa.
Selain potensi, kawasan perencanaan juga memiliki permasalahan, diantaranya yaitu minimnya ketersediaan prasarana seperti jalur pedestrian pada sebagian kelurahan, sehingga masyarakat pejalan kaki berjalan di bahu jalan. Hal tersebut tentunya memiliki tingkat keselamatan yang sangat rendah. Kemudian, wilayah yang rentan terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir, kebakaran yang disertai dengan kepadatan penduduk yang dapat dikategorikan tinggi. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah disebutkan, konsep pengembangan kawasan budidaya yang ada pada kawasan Resilient City Kecamatan Samarinda Ulu yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki penyediaan lahan kawasan budidaya dalam upaya keperluan lahan kawasan industri, di mana kawasan ini memerlukan lahan yang berada cukup jauh dari permukiman agar polutan yang disebabkan dari industri ini tidak berdampak pada warga sekitar. Hal ini diperlukannya untuk penetapan rencana pola ruang karena kawasan industri ini berada di pola ruang permukiman. Perwujudan kawasan zona lindung pada kawasan Resilient City Kecamatan Samarinda Ulu yang pertama yaitu memiliki pengembangan fasilitas dan penyediaan lahan ruang terbuka hijau publik di kawasan BWP, kawasan Resilient City Kecamatan Samarinda Ulu dalam bentuk upaya pemenuhan dari luas keseluruhan kawasan perencanaan. Yang kedua, perlindungan kawasan sempadan Sungai Mahakam. Jenis pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan dalam zona budidaya meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, evakuasi bencana, perkantoran, pariwisata, fasilitas pelayanan umum, dan industri.